Al-Makaram para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Nadir, Tuan Pengelis Surau dan suratan kuasanya, Muslimin, Muslimat, Tuan dan Puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, malam ini giliran saya bersua kembali dengan Tuan sekalian untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah karena kita telah dipilih sekali lagi untuk diberi kesempatan menambahkan investment kita melalui Majelis Taklim berpandukan kitab atau Al-Hikam. Alhamdulillah sekalian, jadi kita teruskan pengajian kita. Sudah sampai dengan muka surat 184. Betul? 184 tajuknya adalah hati dan sir itulah tempat terbitnya nur iman. Makalah 162. Matali'ul Anwar al-qulubu wal asrar. Artinya lebih kurang tempat terbitnya berbagai nur cahaya ilahi itu dalam hati manusia dan juga rahasia-rahasianya. Bintang ilmu dan bulan ma'rifat serta matahari tauhid semuanya bersarang dan terbit hanya pada hati manusia. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, lam yasa'ni ardi wala samai walakin wasi'ani qalbun abdil mu'min. Ini hadis kursi, bukan Al-Quran, hadis kursi. Yang artinya lebih kurang, tidak cukup untukku langit dan bumiku, tetapi yang mencukupi bagiku hanyalah hati hambaku yang beriman, hati yang mukmin. Padahal betapa luasnya langit dan bumi ini, Tuhan dan sekalian. Itu bagi Allah kecil, tidak bisa mencukupi kepada Allah. Tapi hati seorang mukmin yang konon dalam jiwanya segempal daging ini aja, itu kalau betul-betul beriman kepada Allah, bagi Allah sudah mencukupi. Hati yang beriman, hati yang mukmin, itu sudah mencukupi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Abul Hasan As-Sazali berkata, andaikan Allah membuka penerangan nur seseorang mukmin yang berbuat dosa atau berbuat maksiat, niscaya memenuhi antara langit dan bumi. Maka bagaimanakah dengan nur cahaya seorang mukmin yang taat? Masya Allah, seorang mukmin aja yang berbuat dosa atau maksiat, itu pun sudah mencukupi nur antara langit dan bumi. Subhanallah, itu kekuatan mukmin atau iman dan sekalian. Apatah lagi kalau orang itu memang betul-betul mukmin yang taat kepada Allah, luar biasa. Cuman kadang kita setback sedikit. Mukmin atau orang beriman itu bagaimana cirinya? Kita ingat dulu, sudah kita ingatkan, al-iman secara etimologi, secara bahasa itu hanya tasdiq, membenarkan. Jadi secara terminologi atau istilah, al-iman wa takrirun bilisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Nah, iman adalah lisannya mengatakan, hatinya meyakini, dan anggota badannya melaksanakan. Artinya orang yang beriman, orang yang melaksanakan 3 in 1, antara lisan, hati, dan perbuatan satu. Itu baru disebut mukmin. Kalau salah satu di antaranya itu tidak sama, sudah hilang identiti mukmin tadi, menjadi munafik atau hipokrit atau pelin-pelan, pelintat-pelintut. Nah, itu masalahnya. Jadi begitu tinggi mukmin di sisi Allah Ta'ala karena itu tadi. Luar biasa. Jadi orang tuh melaksanakan lisan, hati, perbuatannya sama. Nah, jadi selagi kita tidak mewujudkan 3 in 1 tadi, maka tidak dikategorikan mukmin. Nah, tapi kalau mukmin tadi yang berdosa, mukmin yang berdosa saja, cahayanya bisa memenuhi bumi dan langit. Apalagi mukmin yang taat kepada Allah Ta'ala. Taat itu diartikan seperti takwa.
menjalankan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu artinya taat. Jadi kalau ada orang yang perintah Allah dan Rasulnya dikerjakan, tapi pada masa yang sama yang dilarang juga dikerjakan, nah ini sudah tidak sebut muqti', tidak sebut orang taat lagi. Nah, disebut orang yang ingkar, orang yang munafik tadilah. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Dan untuk penilaian diri kita ini sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW dengan sabdanya, hasibu qabla an tuhasabu. Kiralah dirimu sebelum kamu dikira oleh Allah Ta'ala. Wazinu qabla an tuzanu. Zinu qabla an tuzanu. Dan timbanglah amalmu sebelum timbang. Bagaimana caranya? Ahli-ahli sufi, ahli tasawuf, ahli akhlak mengajarkan setiap hari kita ada masa untuk closing ceremony, untuk menutup kehidupan kita dengan mati kecil. Nah, tidur adalah mati kecil. Di saat sebelum mati kecil atau tidur itulah gunakan kesempatan untuk mengoreksi diri, untuk mengevaluasi, menilai pencapaian atau KPI kita hari ini bagaimana. Sama ada banyak yang baik atau tidak baik. Di situ letaknya. Jadi tiap hari kita harus melakukan secara disiplin. Begitulah tuan-tuan yang terbaik. Nah, yang paling bagus kalau boleh saya sarankanlah tuan-tuan yang sudah melaksanakan syabas dan tahniah. Sebelum tidur usahakan seberapa boleh sholat sunnah. Insya Allah selesai balik nanti. Pokoknya sebelum tidur coba usahakan sholat sunat. Terus terang sini apa? Nah, sholat taubat ke, hajat ke, istikharah ke, yang terbaik sholat sunat taubat lah. Taubatan nasuha. Dan surahnya bebas saja, gak usah yang berat-berat, ringan-ringan saja. Kuliah kuluhu. Nah, lepas salam saja, nah, ini kesempatan. Angkat kedua tangan. Berbicaralah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Curahan hati kepada Allah. Ngomong, ya Allah ya Tuhanku. Ini bahasa mudah saja. Ya Allah ya Tuhanku, seandainya mulai bangun tidur sampai akan tidur ini banyak amal soleh yang telah lakukan ya Allah, mohon diterima ya Allah. Terimalah amal soleh kami ya Allah. Tapi ternyata dari bangun tidur sampai tidur banyak amal yang tidak baik, yang tidak soleh, yang banyak yang salah, mohon dimaafkan ya Allah. Apalagi kalau Tuhan detailkan sedikit, ada 7 perkara kita highlightkan. Ya Allah, seandainya pandangan saya 1, pendengaran saya 2, ucapan saya 3, pikiran saya 4, tingkah laku saya 5, hati dan jiwa saya 6, serta akidah saya 7, terkeluar dari ajaranmu ya Allah. Baik itu saya sengaja maupun saya tidak sengaja, saya sedari atau saya tidak sedari, saya hanya mampu menampun dan maaf kepadamu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa-dosa kedua orang tua saya, inklusif ibu bapak mertua, dosa-dosa keluarga saya, dosa-dosa muslimin muslimat mukminat seentro dunia, baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan saya baik hidup dan menjelang mati saya nanti untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beres. Nah, itu caranya muhasabah, introspeksi, koreksi diri. Besok buat dosa lagi, akan tidur yang begitu lagi. Itu terbaik. Jangan tidur nonton keluyuran, tengok TV nggak karu-karuan, tengok handset yang isinya nggak karu-karuan, terus ngorok. Masya Allah, apa kano nih tuan-tuan sekalian. Banyak persoalan kita ini. Nah, itu salah satu diantaranya orang yang mukmin gitu. Kita mengakui karena kita tidak sempurna, apalagi hidup di akhir zaman, hidup di zaman edan. Ini sekarang zaman edan, zaman gila, zaman harapan pagar makan rambutan, harapan pagar makan duku langsat, pagar makan durian zaman sekarang tuh.
Kita harapkan orang tuh hebat, sarjana, profesor, doktor, atau dari agama, ustadz atau guru atau imam, malah kurang hajar, malah bicaranya masya Allah, naudzubillah min dzalik. Loh, berat tuan-tuan. Dan ini reality itu. Tidak semuanya, tapi kita harus pandai meneliti dong, atau memilih. Bukan tam kromo saja, minda kita mesti bebas, tidak terkurung, pokoknya gini, nggak bisa. Nah ini masalahnya sekalian, karena kita menghadap Allah SWT adalah secara pribadi, secara satu persatu, tidak ada rombongan begitu. Nah, itu jadinya itu mukmin. Orang yang mukmin semacam itu paling tidak. Apalagi nanti kita rujuk lagi, ciri orang mukmin itu ada 5 yang dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatu zadatu imana wala rabbihim yatawakkalun alladzina yaqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri surat Al-Anfal ayat 2 hingga 5. Nah, itu ciri yang lebih tegas. Allah menyampaikan secara detail satu persatu. Jadi begitulah orang beriman itu luar biasa tuan sekalian. Itu bisa memenuhi langit dan bumi. Kalau taat lagi luar biasa. Baik, kita teruskan. Abul Abbas Al-Marsi. Abu Abbas Al-Marsi sekali lagi itu gurunya Ibnu Athaillah, pengarang kitab ini. Dan guru lagi Abu Hasan As-Sazali, itu untuk gurunya lagi. Baik. Abu Abbas Al-Marsi berkata, andaikan Allah membuka hakikat kewalian seorang wali, niscaya akan disembah orang, sebab ia bersifat dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilah nasib baiklah wali itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan layak wali lah, wali para wali-wali yang baru tahu, bukan semua orang mengaku wali. Karena tidak ada atribut, tidak ada tanda-tanda kewalian. Itu seperti kewalian, tanda-tanda kemanusiaan. Macam kalau kita tengok orang pangkat tuh, ketuanya kalau askar, jenderal, letnan jenderal, major jenderal, itu ini bintangnya ini gitulah ya. Sarjana, kalau sarjana ekonomi begini, sijilnya, sarjana teknik begini, dokter macam ini, ada tandanya. Orang banyak immigration pakunya berapa, tanda ada. Tapi wali nggak bisa. Oh, pakai sorban, songkonya tinggi, itu wali. Wah, belum tentu. Nggak boleh begitu. Jadi oleh karena itu dirahasiakan oleh Allah SWT. Seandainya dibuka sifat wali tadi, maka kita diwajibkan menyembah, harus taat setia kepada mereka. Karena itu wali itu adalah kekasih Allah SWT. Baik, kita teruskan. Andaikan Allah membuka nur cahaya hati para walinya, para kekasihnya, niscaya akan sirna cahaya matahari. Bukan karena kuat nur para wali itu, tetapi karena nur matahari dan bulan dapat terhapus dengan gerhana. Sedang nur para wali itu tidak ada gerhananya. Biasa kan ada gerhana bulan, gerhana matahari. Matahari pun terang pun hanya siang hari aja tuan sekalian. Bila tenggelam matahari sudah maghrib sudah hilang. Sinarnya matahari sudah hilang. Bulan juga begitu. Waktu bulan purnama saja nampak indah. Kalau bulan sabit tidak. Itu kalau cahaya seorang wali, dia berkekalan. Tidak sepasang surut, tidak. Jadi andaikan dibuka, itu tadi luar biasa tuan-tuan. Baik. Sesungguhnya matahari terbenam di waktu malam. Sedang matahari hati itu tidak terbenam untuk selamanya. Baik. Makalah 163. Nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nur al-warid min khazainil qulub min bil ghuyub. Maaf. Artinya lebih kurang, nur cahaya yang tersimpan dalam hati itu datangnya dari nur yang datang langsung dari perbendaharaan gaib. Jadi hidayah cahaya hati itu
tidak dari mana-mana, langsung dari Allah SWT, Tuhan. Karena Allah itu yang diperhatikan hati seorang hamba. Allah tidak melihat jasmani seseorang, pakaiannya, bentuk badan, tidak, tapi diperhatikan hatinya. Jadi tatkala hati dapatkan cahaya, itu langsung dari Allah Ta'ala. Nur, al-ilmu nur, nur. Nur keyakinan yang ada dalam hati orang-orang arif, itu salurannya langsung daripada nur yang berasal daripada perbendaharaan gaib, yaitu daripada Allah Ta'ala. Allah telah menerangi alam benda yang lahir ini dengan nur cahaya benda buatannya. Dan Allah menerangi hati batin itu dengan nur cahaya sifat-sifatnya. Jadi matahari, bulan, bintang dan sebagainya itu bersinar karena buatan Allah, dicipta Allah. Tapi kalau nur hati seorang waliullah, wali-wali Allah, para nabi-nabi itu langsung daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sifat Allah itu sudah masuk kepada jiwa seseorang, langsung diterima oleh Allah. Contoh yang paling mudah, minta maaf saya ulangi. Tuhan pernah dengarkan cerita pelacur. Pelacur malamnya pelacur, memang kerjanya pelacur. Pagi-pagi balik pada melacur itu jalan, tahu-tahu di jalan itu ada seekor anjing yang sedang kehausan. Si pelacur itu nampak, maka timbul kasih sayangnya. Nah, kasih sayang, rahmat itu sifat Allah. Tatkala dia nempel kepada seorang hamba, walaupun kelakuannya minta maaf juga penzina atau pelacur, karena sayang dan asayang kepada seekor anjing tahu. Seekor anjing yang majlis menghalaldoh itu, Allah bisa masukkan surga. Jadi marilah saya mengajak pada diri saya, datuk, datin, tuan sekalian, bersifatlah sifat Allah itu bawa. Cahaya Allah itu, sifat rahmat itu, kita yang harus berusaha untuk memohon dan sebagainya. Dan seorang pelacur aja diterima oleh Allah Ta'ala. Seorang pembunuh 100 kepala pun kalau isi ingin tobat Allah terima kok. Kalau Tuhan rajin sholat dari hari, minta maaf keluar masuk masjid, keluar masuk surau, keluar masuk Makkah dan Madinah, tapi kalau sifat dengki kepada anda, sifat sombong, Tuhan fitnah dan harap terima oleh Allah Ta'ala, itu maksudnya. Jangan main-main dong. Sifat Allah itu tidak bisa akan ditipu. Tidak masuk, oh sifat Allah itu hanya pada orang-orang yang ahli masjid, orang ahli, enggak, belum tentu. Ada orang yang selama kafir selama ini, Tuhan sekalian, tinggal 1 hari mati masuk Islam. Ada juga. Bahkan sekarang kita lihat keanehan yang luar biasa apabila Gaza dihancurkan sampai itu, di Europe banyak orang-orang masuk Islam, akan luar biasa. Jadi Islam itu miliknya Allah SWT. Allah akan memberi dengan bagaimana caranya. Kalau Allah sudah menghendaki, walaupun orang kelakuannya luar biasa, bisa. Nah, itu yang harus dipahami, Tuhan sekalian ya. Yang penting bagaimana salah satu sifat Allah itu ada pada diri kita. Kan sifat Allah itu banyak. Nama-nama Allah ada 99, Tuhan sekalian. Baik, kita ulangi. Jadi cahaya nur hati para wali itu langsung dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cahaya dunia ini semuanya palsu, hanya ciptaan daripada Allah Ta'ala yang suatu saat akan hilang, akan tidak kekal abadi. Baik. Makalah 164. Nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Nur, cahaya yang dicapai dengan panca indera, menerangkan bagimu bekas-bekas buatan Allah yang berupa benda. Sebaliknya nur iman, keyakinan dapat menunjukkan kamu hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya Tuhan sekalian. Nur cahaya yang dicapai dengan panca indera. Ya, apa-apa yang berlaku dari panca indera itu kan sifat duniawi ya. Itu tidak kekal Tuhan dan sekalian, bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-berubah. Bekasnya itu boleh lihat dari karena ciptaan Allah Ta'ala. Tapi kalau nur iman,
Nah, itu bisa menembus tuan-tuan. Sudah takkan orang kalau nur imannya sudah masuk, dia akan tembus langsung dan tidak punya rasa takut dengan apapun juga. Contoh paling mudah, ini cerita lagi. Waktu Fir'aun mencabar Nabi Musa, tuan sekalian, dibawa ke stadium, di pertandingan dengan tukang sihir. Tukang sihir semua bawa tali tampar, melempar jadi ular semua. Wah, dapat aplaus daripada rakyatnya. Ya rakyatnya tukang teriak-teriak, begitulah kerjanya. Tatkala Nabi Musa diizinkan Allah Ta'ala melemparkan tongkatnya, zep, jadi anakonda. Langsung habis sulah itu. Di situ nur iman cahaya Allah masuk pada jiwa si tukang sihir tadi, langsung mengucapkan amanah fi ahliyati Musa wa Harun. Aku beriman dengan tuannya Musa dan Harun. Coba bayangkan. Itu pengaruh iman yang langsung dari Allah Ta'ala. Langsung. Dia tidak ada tedeng aleng-aleng, tidak ada perhitungan. Oh, saya kan anak emas Fir'aun, sudah dapat ini dan sebagainya, macam ini, malu lagi. Enggak ada. Terus beriman Tuhan Musa dan Harun. Bahkan diancam oleh Fir'aun. Kalau kamu tetap dengan pendirian itu, aku akan putus tangan kamu sebelah kanan dan kaki kamu sebelah kiri. Apa jawabannya? Apa mereka takut? Bahkan Fir'aun kalau bicara mesti sudah dilaksanakan, memang dia mengaku Tuhan orang paling kuasa ketika itu. Ucapannya rileks saja. Ampun Tuanku, sebab pati mau diampun. Tuanku hanya bisa menghukum kami di dunia, bukan di akhirat. Silakan. Inilah nur menembus dalam jiwa, tuan-tuan. Itu gambarnya begitu. Bilal ibnu Rabah walaupun akan mati dihajar, tetap nggak bisa la ilaha illallah, tinggal Allah. Allah tinggal ahad, tetap bertahan. Yang kita ini ada iman atau tidak sekarang ini? Kita tanya pada diri sendiri, gak usah yang lain. Jelas di depan itu kebenaran. Kebenaran, tapi orang yang benci karena tidak sama dengan golongannya, terus bisa menyalahkan, tidak terima kebenaran. You ada iman atau tidak? Pikir, tuan-tuan. Jangan sainai dewe dong. Kita dinilai oleh Allah kita ini. Bukan dinilai baik kita. Bukan dinilai atok kita. Yang nilai itu Allah SWT. Jangan main dah bapak-bapak dengan agama itu. Sakwai naik dewe. Coro sana, colat sini. Sana ya, sini tidak. Mana jadi orang macam ini? Pikir sekarang ini terbuka Tuhan sekalian. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan karu-karuan karena benci aja terakhirnya semua salah semua. Cuma tak benar semua. Dan ini berlaku kepada masyarakat dunia. Padahal perbuatan ini bisa dibuat dan sekalian. Suara manusia boleh tiru. Wajah manusia yang amani cantik bisa dirubah menjadi wajah anjing boleh. Wajah babi pun boleh. Duduk bersama ngaji macam ini pada surah Al-Bar bersama dengan artis juga bisa. Zaman now, zaman sekarang, ya jangan saya naik dewe lah. Itulah Tuhan sekalian. Jadi persoalan iman macam itu. Kalau sudah masuk pada jiwa seseorang, luar biasa. Di sini berkan sebaliknya nur iman, keyakinan dapat menunjukkan kamu hakikat sifat Allah Ta'ala. Jadi tidak pernah rasa takut dan tidak gelisah. Baik, kita niat pada Tuhan-Tuhan yang begitu. Yang belum ya kita belajar terus. Karena al-imanu yazid bayangkus, iman itu kadang naik kadang turun. Al-imanu, Nabi yang mengingatkan yazid. Kalau datuk-datuk tuan-tuan dan sekali ingin iman itu yazid tambah, syaratnya harus beramal soleh, harus banyak amal soleh. Dan untuk beramal soleh syaratnya harus berilmu pengetahuan. Dan untuk berilmu pengetahuan, mendapat ilmu ada 3 sumbernya. Itu pendapat Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Itu saran tuan sekalian, prosesnya kalau ingin iman naik, terbanyakkan amal soleh, apapun jenis amal soleh. Tapi amal itu tidak akan bermakna kalau tidak ada ilmu. Seperti ucapan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul Walad atau kitab Ihya Ulumuddin. Ilmu tanpa amal itu sia-sia, amal tanpa ilmu gila. Loh kan begitu. Kita mesti dua-duanya. Amalan mesti diikuti dengan ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu ada 3 sumber. Pertama, tuan dan pan harus rajin berguru. Sama ada datang datuk guru atau mendatangkan guru, itu teknik aja, tapi berguru.
Yang kedua harus banyak membaca. Dan bacaan yang akurat. Bacaan yang tidak pernah salah. Satu aja, Quran. Itu tidak pernah salah. Dan mesti benar. Petunjuk dunia dan akhirat itu Quran. Teruskan dengan hadis sekali ya begitu. Hadis sahih. Baik, sekali bacaannya begitu. Dan ketiga, bergaul. Bergaul, kata Imam Abu Hanifah, pilih pergaul itu dengan 3 segi. Ulama, umara, hukama. Ada 3 segi sama sisi itu. Triangle. Ulama, umara, hukama. Ulama, umara, hukama. Siapa yang tidak gaul dengan ulama akan rugi di bidang akhirat. Siapa saja jauh daripada ulama, rugi di bidang akhirat. Kalau jauh daripada umara, rugi di bidang dunia. Tuhan tidak akan dapat projek nanti kalau nggak sama dengan umara, pemimpin dunia. Dan hukama itu ada cendekiawan, ya kritis. Orangnya mesti banyak kritis, banyak menilai dan sebagainya. Bukan oke bos, bukan tak apa, bio, lama-lama jadi boyo. Jadi sudahlah, ulama agamanya benar, umara dunianya juga benar, tapi orangnya kritis, orangnya itu bisa menilai, bukan ngikut saina edewe. Itu namanya ulama, umara, hukama. Itu ajaran Imam Abu Hanifah. Oke, tuan sekalian. Dengan nur cahaya matahari, engkau bisa melihat benda-benda alam. Tetapi dengan nur iman keyakinan, engkau dapat langsung melihat kepada Allah yang menjadikan benda alam ini. Jadi menembus pada yang mencipta. Walaupun tidak bisa melihatkan mata kepala, tapi bisa yakin tidak mungkin gunung ada, tidak mungkin matahari ada tanpa ada yang mencipta. Itu tahu. Karena dia mendapatkan nur iman daripada Allah Ta'ala. Kalau nggak dapat nur iman, ya kasihan tuh orang-orang barat itu kan pinter. Coba kalau tengok Discovery atau National Geographic atau Animal Planet. Ya Allah Tuhan, teknologinya canggih. Terjun ke dasar laut, bisa melihat perkembangan ikan yang luar dari menetas sampai itu. Dan itu luar biasa. Kameranya luar biasa. Pintar. Tapi tidak ada nur iman. Akhirnya, coba bayangkan terbuang begitu aja tuan sekalian. Itu masalahnya tuh iman itu penting. Oleh karena itu dalam surah Al-Mujadilah itu Allah menyebutkan yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat di antara kalian atas dasar ilmu dan iman dan ilmu. Beberapa derajat. Kalau iman saja diangkat, tapi kurang sempurna. Iman dengan ilmu dengan iman. Kalau lengkap dua-duanya ini luar biasa. Baik. Makalah ke-165. Rubbama waqafatil qulubu mal anwar kama hujibatis nufusu bikasaifil aghyar. Artinya lebih kurang, ada kalanya hati itu terhenti pada sinar cahaya-cahayanya itu. Sebagaimana terhijabnya nafsu dengan padatnya benda-benda makhluk. Artinya apa? Hijab yang dapat merintangi atau menghijab manusia berjalan kepada Allah itu ada kalanya hijab nurani dan ada kalanya kegelapan. Hijab kegelapan. Maka bila yang menghentikan perjalanan menuju kepada Allah berupa ilmu pengetahuan, maka itu bernama hijab nurani. Sebaliknya, jika yang menghalanginya perjalanan itu adat kebiasaan dan syahwat, maka bernama kegelapan benda dunia. Coba kenanehkan tuannya. Ada orang sudah sarjana, sudah profesor, doktor. Tapi kenapa dia tidak teliti, tidak pandai, omongannya lepas saja begitu. Orang ini ditutup dengan ilmunya. Ilmunya menutup dirinya. Itu namanya hijab nurani. Sudah belajar berpuluh tahun tuan-tuan. Sudah jadi ustaz, jadi tuk guru, jadi tuk kiai, tatuk lebay dan sebagainya.
tapi takkan halal haram pun tak paham, atau sengaja tidak mau paham. Itu namanya hijab nurani dari segi agama. Segi akademik macam tadi, mestinya seorang sarjana itu santun, sopan, dan penampilannya itu boleh dicontoh oleh siapapun juga. Penampilannya itu mantul gitu, tak mantap betul, bukan ceriwis gak karat, jadi membingungkan. Karena kepintarannya menutup pada dirinya, itu namanya hijab nurani. Dan itu banyak berlaku di dunia ini. Kepintarannya menutup pada dirinya sendiri. Hati-hati Pak. Tapi kalau orang dia tutup kegelapan, memang dia hanya syahwat saja. Memang tak tahu, memang tak mau tahu. Ya itu kena kegoblokan betul-betul Tuhan sekalian. Hanya karena terperangkap dengan dunia saja. Hanya diiming-imingi harta benda saja, pangkat, harta, tata, dualitas sudah hilang. Hilang identity. Itu namanya tergelap, tutup kegelapan dunia. Banyak begitu. Tapi kalau sudah pintar, tapi kenapa jadi kelakuannya begitu? Hijab nurani. Ini ada. Tuhan pahami sendiri begitu itu. Hati-hati Tuhan sekalian. Yang penting kita kembali seperti perintah Allah kepada kita masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerumus dalam api neraka. Jaga diri. Selamatkan anak-anak kita Tuhan sekalian. Karena zaman sekarang zaman membingungkan. Jadi kita kenal sekarang ada hijab nurani, ada hijab dunia atau hijab kegelapan. Hijab nurani karena kepintarannya dia menjadi goblok. Karena dunia memang karena harta benda dunia dia menjadi keliru. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Hati dapat silau oleh nur cahaya, sebagaimana silaunya nafsu dengan kegelapan benda. Sedang Allah dibalik itu semuanya. Jadi hati-hati tuan dan puan, hati ini dapat silau oleh nur cahaya. Ya nur ilmu tadilah. Ilmu bisa menutup hati. Sebagaimana harta benda, kegelapan benda menutup kepada syahwat, menutup kepada kebendaan dirinya. Waliyadzubillah. Luar biasa tuan sekalian. Oke, terakhir dalam bab ini makalah 166. Satara anwar as-sarairi bikasai fil zawahiri ijlalan laha an tubtadala biwujudil idhar wa yunada alaiha bilisanil ishtihar. Artinya lebih kurang Allah sengaja menutupi nur hati itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang lahir, karena sayang kepadanya jangan sampai dibuang dengan terbuka begitu saja, atau khawatir daripada lidah yang menyiar-nyiarkannya. Maksudnya apa? Juga Allah menutup nur cahaya kewalian para walinya karena rahmatnya terhadap kaum mukminin. Sebab sekiranya terbuka itu rahasia kewalian pada seseorang, pasti akan mewajibkan bagi orang yang terbuka hatinya itu kewajiban-kewajiban yang mungkin tidak dapat melaksanakannya, dan dengan demikian berarti telah terjerumus dalam dosa dan neraka. Jadi kembali pada masalah para wali-wali itu sekalian, sengaja Allah SWT tidak mendedahkan kepada orang awam. Orang biasa macam kita ini tidak bisa melihat itu wali atau bukan wali. Kalau dah didedahkan, ada membawa kewajiban. Kewajiban kita orang awam harus harus mengikuti arahannya, dan yang ditakutkan wali nanti akhirnya merasa dirinya sudah sempurna dan akhirnya lupa, dan ini bahaya. Maka Allah tetap merahasiakan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua diflorkan, tidak semua ditunjukkan. Itu karena Allah sayangnya kepada umatnya. Nanti ada kewajiban menyembah pada wali, ada kewajiban taat setia pada wali, nanti kacau tuan sekalian. Jadi taat setia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan kepada manusia. Bahkan pada nabi pun tidak. Taat setia
taat setiap mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kebetulan Isya, kita hormati waktu Isya dulu sekalian. Nah, kita selesai bab ini tadi, kita masuk bab baru bentar lagi insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad Allah. Salatul qayyamati istan wahdah. Wa syarafa wa darajah wa syawla. Innaka la tukhlifu ya alhamdulillah alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Datuk Tim, tuan sekalian. Kembali tadi ya, si terakhir tadi, itulah sayangnya Allah kepada kita orang mukmin sekalian, wali itu dirahasiakan. Kalau saat dengan dibukakan, maka nanti kewajiban kita harus mengikuti arahan wali-wali itu berat tuan sekalian, karena ada disiplin. Wali-wali Allah itu ada disiplinnya ya, dan kita hanya wajib mengikuti di sini, karena banyak kita tidak bisa mengikutinya. Maka dengan adanya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala itu menyelamatkan bagi kita lah. Dan setidak-tidaknya coba tuan-tuan yang punya kitab, buka muka surat 5 itu, syarat menjadi wali itu. Coba syarat menjadi wali itu. Ini awal-awal kita sudah bicara dulu tuh. Muka surat 5 ya. Muka surat 5, syarat menjadi waliullah. Coba saya baca saja. Tidak saya terangkan karena masa sudah tidak cukup itu. Jadi seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat seorang wali yang ingin menjadi waliullah itu? Jawabnya, seorang yang menjadi waliullah ada 12 syarat. Coba 12 itu berat tuan-tuan sekalian. Pertama, benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid yang mantap, iman keyakinannya kepada Allah. Nah, kita para ustaz termasuk yang ngomong ini ya, kenalnya malah sekejap ngomong-ngomong gini aja, tapi buktinya masih ada korupsi, menipu, pembohong. Mana orang kenal Allah tidak akan begitulah. Kalau jadi wali nggak bisa. Kedua, itu menjaga benar-benar perintah Allah. Yang ketiga, berpegang teguh pada sunnah Rasul. Banyak kita kan ya cuma mengaku ulama, tapi sunnah Rasul dilakukan saya dewe aja. Nabi kan orangnya sopan, santun, dina ditomah tuh rileks aja. Ini baru jadi ustadz 2-3 minggu aja. You kritik apa level you? Sontoloyo. Wali apa? Loh, kan itu maksudnya. Buka begini. Berat tuan sekalian, kemudian yang 4 nih, selalu berwudu. Batal wudu selama 24 jam. Apa boleh kita? Itu salah satu diantaranya. Banyak tuan sekalian ya, ridho menerima hukum qada Allah dalam suka dan duka. Hukum Allah takdir itu. Kan banyak orang pintar kita yang konon jadi wakil rakyat lah, konon jadi pemimpin lah, tapi meroyan, ngomel, geremeng macam kumbang karena tidak punya kedudukan, tidak punya pangkat, kena ini wali apa? Wali sontoloyo. Nggak bisa. Kita pahami ini. Jadi terus jangan prejudis. Ini kok wali-wali. Ya ini syaratnya. Berat tuan-tuan. Ya masih banyak lagi lah. Ya buka sendiri tuh ya. Ya kita teruskan. Jadi itu tadi, karena Allah merahasiakan para wali itu gunanya untuk mengasihi, Allah sayang kepada kita, supaya kita tidak terlibat. Nanti kalau sudah dibuka di seorang wali, kita wajib ikut tuan-tuan. Arahnya wajib ikut. Nah itu berat itu. Maka dirahasiakan. Alhamdulillah. Baik. Terakhir segitu aja tambahan ini. Tidak ada tanda bagi seorang wali. Ini disebut pencerahan. Bab sebelumnya tadi kan bicara wali-wali itu, sekarang ini tajuknya tidak ada tanda tertentu bagi seorang wali.
Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi ila min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim ila man arada aywassilahu ilaihi. Artinya lebih kurang, Maha Suci Allah yang sengaja tidak mengadakan satu bukti atau tanda atau indikator untuk para walinya kecuali sekedar untuk mengenal kepadanya, sebagaimana tidak menyampaikan atau mempertemukan dengan mereka kecuali pada orang-orang akan disampaikan kepada Allah. Jadi itu hanya urusan Allah Ta'ala. Jadi tidak semua orang, oh ini wali, tidak boleh sebegitu. Baik, Abul Abbas Al-Marsi berkata, untuk mengenal seorang waliullah itu lebih sukar daripada mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, mengenal Allah begitu senang, ada tanda-tandanya dengan ciptaannya, matahari, bulan, bintang, alam maya pada ini, itu aja bisa melihat. Dengan adanya semut, adanya binatang kecil itu menunjukkan Allah kuasa. Tapi wali, apa cirinya bagaimana? Nggak bisa. Dia sama dengan kita, ya tidur, ya makan, ya berkeluarga, ya sakit, ya itu pakai yang sama. Apa terus yang pakainya saya sebut tadi, pakai sorban wali, belum tentu. Itu maksudnya lebih sukar. Baik, maka itu dirahasiakan oleh Ta'ala. Baik, sebab Allah mudah dikenal dengan adanya bukti-bukti kebesarannya, bukti-bukti kekuasaannya, dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Tetapi untuk mengetahui seorang makhluk yang sama-sama dengan engkau, ya makan, ya minum, ya menderita segala penderitaanmu, sungguh sangat sukar. Tetapi jika Allah memperkenalkan engkau dengan mereka, dengan seorang wali, maka Allah menutupi sifat-sifat manusia biasanya dan memperlihatkan kepadamu keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada wali itu. Itu ada spesial lah, kali pembahasan tersendiri. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya lebih kurang, para waliku di bawah naunganku, tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya supaya ia langsung juga mengenal kepada Allah dan kebesarannya yang diberikan kepada seorang manusia yang dikehendakinya. Baik, terakhir mengakhirinya itu Abul Ali Al-Jurjani berkata, seorang wali itu ialah orang yang fana, yakni orang yang sudah lupa pada dirinya dan tetap bakok dalam musyahadah atau musyahadah, penglihatannya, dan melihat pada Allah, maksudnya itu pada Allah yang mengatur segala-galanya. Maka karena itu berturut-turut datang kepadanya nur ilahi. Dalam Al-Quran, para wali itu ialah mereka yang beriman dan bertakwa. Dalam lain riwayat ialah mereka yang mengakui Rabbunallah, Tuhan kami Allah, dan istiqamah tetap tidak berubah. Dan itu dari itu merekalah yang merasa hidup aman, tidak takut, dan tidak berduka cita di dunia dan di akhirat. Itu salah satu wali itu sekalian ya, tidak ada gelisah dan sebagainya. Jadi salah satu di antara ciri khas seorang wali itu punya amalan yang istiqomah. Istiqomah Tuhan sekalian. Jadi belajar kita jadi orang istiqomah. Dengan istiqomah itu kita akan dapat anugerah. Jangan mencari anugerah, tapi istiqomah. Dan untuk istiqomah, kata Imam Al-Ghazali, ada prosesnya. Kalau Datuk sekalian ingin menjadi orang istiqomah, proses pertama paksa. Tuhan dan manusia paksa diri untuk berbuat baik lah ya. Berbuat baik, apa saja berbuat baik, paksa. Setelah paksa akan timbul biasa. Setelah biasa akan timbul yang ketiga menjadi personality, menjadi kepribadian, menjadi syakhsiyah, menjadi karakter, dan akhirnya menjadi istiqamah, menjadi the way of life. Jadi kalau kita balik, orang tidak akan menjadi istiqamah kalau belum menjadi karakternya, belum menjadi wataknya, belum menjadi kepribadiannya, dan tidak akan mungkin menjadi kepribadiannya kalau belum
memaksa belum menjadi kebiasaannya, dan tidak ada kebiasaan muncul tanpa paksaan. Jadi tuannya harus berusaha begitu. Dan bila sudah istiqamah, Masya Allah, orang bila sudah istiqamah, Allah akan memberi 7 anugerah langsung, Tuhan. Rujuk pada surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini langsung dari Allah, Tuhan sekalian. Jadi kalau tuannya sudah istiqamah, ciri orang istiqamah ini katakan macam mengaji ini. Kalau tuan tidak datang mengaji, macam mana santai ngerong, macam gelisah saja, kenapa. Nah, ini namanya sudah istiqamah. Tidak sholat duha, tidak tahajud, macam risau, itu istiqamah. Kalau tak apalah, besok masih ada, itu belum, baru belajar. Kalau sudah merasa kehilangan, ada sesuatu yang kehilangan, itu istiqamah. Maka Anda layak mendapatkan 7 anugerah. Apa itu? Pertama, Allah akan turunkan malaikat kepada kita untuk menjaga kita, menjadi info pada kita. Kedua, ala takhafu. Orang istiqamah tidak punya rasa takut, tuan-tuan. Ini orang kata istiqamah, dia takut hilang pangkat, takut hilang kedudukan, takut hilang tak dapat duit. Ini bukan istiqamah, itu sontoloyo, tuan-tuan. Orang istiqamah nggak ada, hidupnya relax, enjoy, santai. Wala tahzanu, yang ketiga tidak ada rasa gelisah, tension, jibek, ampek, dablek, budek, picek, tak ada. Relax hidupnya. Itu orang istiqamah. Yang keempat, dijanjikan surga. Coba. Bukan dunia banglo, kondo ini kecil, tuan-tuan, akan hilang itu. Surga. Masya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, kami para malaikat menjadi garento, menjadi penanggung jawab dunia dan akhirat. Yang keenam, apa yang diinginkan menjadi kenyataan, fantasia menjadi reality, yang dicita-citakan menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa yang diminta dikabulkan. Apa nggak ingin, tuan sekalian? Ini semua janji Allah, tuan-tuan, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kaidahnya benang merahnya, jadilah hamba istiqomah. Untuk istiqomah, paksa, biasa, personality, istiqomah. Oke, tuan? Begitulah ya, mudah-mudahan kita belajar dengan betul-betul dan lakukan. Bila sudah successful, sudah bisa berhasil melaksanakan itu, kita ajarkan kepada siapapun juga. Itu cara untuk mendapatkan istiqomah. Itu syaratnya begitu. Sekian, terima kasih. Kita berhenti di muka surat 188, tuan sekalian ya. 88, makalah 168 insyaAllah. Coba bulan depan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baratun, tayyibatun, warabun, wafur. Dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Ada satu salawat nama Ashghilin, salawat untuk menolak kezaliman, tuan sekalian. Mungkin banyak yang hafal ya. Saya coba baca, kalau tuan hafal ikut sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya harap tuan-tuan hafalkan ini untuk juga membantu doa supaya Allah sekalian membebaskan Palestina begitu. Baik, saya sama-sama kita baca. Kalau sudah hafal ya ikut senandung saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
alihi washabihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا وسنا. اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل سلطانا نصيرا برحمتك يا رحمين. اللهم انا نزلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل اقدامهم وسلط عليهم قلبا كلابك يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا مجرى يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم استقلال فلسطين اللهم استقلال فلسطين اللهم استقلال فلسطين برحمتك يا رحمين. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.